Oke, jadi oke, jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Eh ya, jadi untuk requestnya itu seperti ini ya. Jadi ya, deadline yang menjadi prioritas kita untuk minggu ini itu yang pertama itu kita akan memunculkan data username dan juga role, menggantikan logo profile untuk semua user yang login. Oke, kita akan coba cek aja langsung. Jadi kita akan coba login ke admin aja ya, di admin. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini itu udah ada informasi tentang user dan juga role, si username dan juga role si user ini login. Tapi di sini kita kita nggak sorry. Tapi di sini kita nggak bikin dia itu menggantikan ya. Jadi kita nggak bikin dia itu menggantikan si icon user itu. Kenapa? Karena menurut saya itu akan lebih baik kalau kita tampilkan icon. Kalau kita nggak tampilkan icon itu nantinya ini ya, si user itu nggak tahu itu teks itu apa gitu kan. Jadi kalau kita tampilkan user itu teks ini itu kan dia bisa tahu, oh ini adalah username saya dan saya login sebagai admin seperti itu. Kita coba logout, terus kita coba ke root ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini kondisi dimana belum login ya. Jadi kalau kita udah login nanti, gini, kita udah login. Nah nanti di bagian pojok kanan atas itu akan ada data ya, data yang menunjukkan dia ini login sebagai apa. Dia login dengan username apa dan juga role-nya apa. Jadi di sini kita bisa tahu si user ini itu login dengan username 123 dengan role admin seperti itu. Nah kalau kita hapus, kita bikin kita hanya nampilkan teks aja itu saya rasa kurang tepat ya. Kenapa? Karena memang nantinya nggak ada indikator yang menandakan dia menandakan teks yang saya highlight ini itu teks apa seperti itu. Tapi kalau kita tetap tampilkan data icon profil ini itu nanti kemungkinan si user bisa tahu data ini tuh data apa itu jadi lebih besar. Jadi dia bisa tahu kalau data yang kita tampilkan di pojok kanan atas ini adalah data username dan juga role dia seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama ya. Jadi yang pertama kita tidak bikin dia menggantikan logo, tapi dia kita tambahkan informasinya saja. Jadi untuk icon atau logo profile itu tetap ada di sana, cuma dia tidak ini ya, dia tidak menampilkan sorry, dia tidak kita nggak ngehapus data logo itu. Kalau cuma teks saja saya rasa itu nanti kurang tepat seperti itu. Tapi kalau mau dihapus juga bisa juga sih. Kalau mau dihapus nggak apa-apa, nanti bisa dihapus dengan mudah. Oke, next itu poin kedua yaitu kita akan menyesuaikan tipe data di halaman tanpa data. Misal umur hanya bisa diinput angka, checkbox untuk yang hasil TBC atau tidaknya itu kita akan ganti dengan pilihan. Oke, supaya ndak bisa di double select ya seperti itu. Jadi oke, tambah data berarti itu ada di bagian ini ya, di bagian kader. Oke, kita akan coba cek di bagian tambah data. Nah, untuk bagian tambah data itu ini ya, poin yang ini, poin tipe data, tambah data contohnya itu umur. Kalau saya cek di webnya itu dia udah untuk data umur itu memang udah hanya bisa diinput ini ya, angka aja. Jadi kalau kita coba ketik Latin atau alfabet itu nanti nggak masuk ya, tapi kalau kita ketik numerik itu bisa masuk seperti itu. Jadi udah ada filter. Dan juga di database itu kalau kita simpan data umur itu dia tipe datanya udah integer seperti itu. Oke, next itu pada bagian hasil TBC. Sebelumnya itu kan kita gunain ini ya, kita gunain checkbox ya, kita gunain checkbox. Jadi ada dua pilihan di sini, sakit TBC atau tidak. Dan problemnya itu ya dia si user itu bisa klik semuanya ya, jadi dia bisa klik semuanya gitu. Nah sekarang kita udah ganti ke selector. Nah di sini itu opsi defaultnya itu kita bikin ke tidak sakit TBC. Jadi si kader nanti bisa isi ya, dia itu sakit TBC atau tidak seperti itu. Jadi ya dia nggak bisa double select.
Oke, itu poin kedua. Poin ketiga itu saat kader login itu otomatis username yang ada di form, username-nya ada di form ya. Maksudnya ini form tambah data ya, tanpa perlu ketik nama kader manual lagi. Sama kalau petugas kesehatan itu bisa melihat detail inputan kader. Inputannya itu tidak bisa diklik atau diganti-ganti. Soalnya sekarang petugas masih bisa ganti-ganti inputan kader. Ya, yang kemarin itu dia memang masih untuk petugas ya, untuk petugas saat detail data atau detail data itu inputannya memang masih seperti ini, dan data inputan itu memang masih bisa di input ya, walaupun dia tidak bisa disimpan. Tapi sekarang kita udah perbaiki. Oke, yang pertama itu untuk identitas kader ya. Kita bisa coba cek ya. Kita refresh page. Nah, ini kita bisa lihat untuk nama kader itu otomatis berdasarkan nama username dari account kader itu. Jadi kita tidak bisa input data baru atau kader baru, tapi data kader itu udah sesuai dengan data username kader yang udah login seperti itu. Oke, itu poin ketiga otomatis. Nah ya, kita akan login ke petugas ya buat cek halaman detailnya. Ups, sorry, ini kita salah password. Ya ini salah, gagal ya, gagal. Terus dua. Oh, ini ya, passwordnya salah. Oke, kita akan login dulu ke admin. Oke, ini sekalian saya langsung demoin poin terakhir ya. Poin terakhir itu ada di sini. Jadi tampilan admin itu bisa melihat yang ini tadi, yang petugas, detail petugas kita skip dulu ya. Sekalian berhubung saya lupa passwordnya, saya akan coba demoin yang terakhir ini. Poin terakhir itu untuk tampilan admin itu dia bisa melihat satu kolom lagi, yaitu password ya untuk kader dan petugas. Jadi mungkin maksudnya itu di sini kita nambahin data passwordnya, password dari akun kader dan petugas. Nah, itu tidak possible ya. Kenapa? Karena memang data yang kita simpan, data user atau data login itu baik kader ataupun petugas, itu data passwordnya itu udah di hash, jadi udah dienkripsi. Jadi kita tidak bisa tampilkan di sini passwordnya. Nah, kalau kita pengen tampilkan data di sini, itu kita secara otomatis mesti simpan datanya itu tanpa enkripsi. Jadi kita simpan plain ini aja ya, plain apa namanya itu, plain text. Nah, tapi itu ada kekurangannya ya. Kenapa? Karena memang datanya itu tidak secure, jadi tidak tidak aman ya kalau kita hanya simpan plain text. Nah, di sini saya kasih ini ya, menurut saya cara yang lebih baik itu kita nambahin fungsi reset password. Jadi seandainya ada kader atau petugas yang lupa password, itu nanti admin bisa mereset passwordnya. Saat mereset password itu nanti admin bisa tahu password dari kader atau petugas itu udah diganti ke teks apa seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini untuk di button aksi itu udah ada dua button. Untuk di kolom aksi udah ada dua button, yaitu hapus dan juga ada reset password. Begitu juga dengan petugas. Untuk petugas tadi, petugas 2 ya, saya lupa tadi, lupa passwordnya. Sekarang kita reset password. Nah, ini udah ada reset password berhasil. Password barunya ini new pw underscore ID-nya ya, ID dari apa tuh, petugasnya. Jadi kalau kita copy gini, kita coba logout, kita akan login ke petugas 2, kita paste, dan nah di sini kita udah berhasil login sebagai petugas kedua. Jadi seperti itu untuk request terakhir, dimana kita diminta untuk menampilkan data password di bagian admin ya. Di bagian admin kita diminta untuk menambahkan data password kolom baru pada tabelnya, itu kita diminta untuk nampilin data passwordnya. Itu tidak possible. Kenapa? Karena data password yang udah kita simpan di database itu udah di hash atau udah di enkripsi. Jadi kita tidak bisa dekripsi si apa namanya itu, si password tadi menjadi teks apa namanya itu, teks yang sesuai. Jadi karena memang enkripsinya itu cuma satu arah gitu. Nah, cara terbaiknya tadi ya itu kita tambahin fungsi di admin, yaitu fungsi reset password. Nah, nantinya itu dia bisa mereset password dari akun petugas ataupun akun kader seperti itu. Nah, next kita akan ke petugas ya. Kita udah ada di petugas, kita lihat ke data screening untuk lalu kita cek di bagian detail. Nah, untuk data detail itu seperti ini saat ini.
Jadi kita udah nggak bisa lagi ini ya, nggak bisa lagi eh kita nggak bisa lagi edit di sini datanya. Jadi memang cuma benar-benar melihat datanya saja. Jadi kita nggak bisa edit seperti kemarin. Walaupun kemarin itu juga nggak bisa edit, hanya saja dia cuma bisa mengedit pada tampilan front end. Tapi datanya nggak bisa disimpan ke database secara langsung seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya. Jadi pertama kita udah memunculkan data username dan role, kemudian kita udah ini ya mengubah data checkbox yang pada hasil TBC itu ke select ke selektor. Kemudian untuk yang poin ketiga itu uh, ya pada saat menambahkan data screening itu kadar secara otomatis user data nama kadar itu sesuai dengan data username. Kemudian untuk petugas itu memang benar-benar hanya bisa melihat datanya saja tanpa bisa mengedit data di front endnya. Dan yang terakhir itu kita udah nambahin fungsi reset password untuk kebutuhan kalau ada kader atau petugas yang lupa passwordnya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Dan yang terakhir itu kemarin requestnya itu kita merubah struktur data ya. Ya kita merubah struktur data dan itu belum bisa kalau deadline-nya minggu ini, mungkin beberapa hari mungkin tambahan seperti itu, tapi nanti ya akan dikerjakan seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya, terima kasih.